Assalamualaikum, selamat pagi. Pada minggu kali ini kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Pecahan yang kita ambil boleh pecahan campuran atau pecahan biasa. Kalau seandainya kita menemukan pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Nah, yang pertama kita lihat pada saat mengurutkan pecahan itu adalah yang utama adalah penyebut. Kita lihat. Ini ada beberapa contoh, 1, 2, 3, dan 4. Contoh yang pertama itu adalah kita lihat penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 9. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, itu tinggal kita masukkan aja. Tinggal kita urutkan. Di sini mintanya urutan naik. Nah, kalau urutan naik berarti dimulainya dari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Di antara 7, 5, dan 8. Oke, berarti 5 per 9, karena paling kecil kan. Terus 7 per 9, dan yang terakhir 8 per 9. Kalau kita amati mulai dari yang kecil sampai terbesar, itu adalah urutan naik. Nah, sekarang kalau urutan turun berarti kita mulai dari yang terbesar dulu. Berarti 8 per 9, 7 per 9, dan terakhir adalah 5 per 9. Kita amati urutan turun. Berarti dimulai dari yang terbesar terus sampai akhirnya ke yang terkecil. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, coba kita lihat. Wah, di sini penyebutnya beda, yaitu ada 2, 4, 3. Kita nggak mau ambil pusing, kita ambil yang simple aja. Cara yang simpelnya itu kita ibaratkan aja yang pembilang ini, pembilangnya 1, 1, dan 1. Pembilangnya ini kita umpamakan puluhan untuk mempermudah kita menghitung ya. Berarti di sini 10 kan? 10 dibagi 2 berapa? Diibaratkan puluhan. Itu 5. Ada sisa enggak? Sisa. Nah, enggak ada kan? 10 dibagi 2 tuh enggak ada sisanya. Tidak ada, sisa 0. Ambil lagi, di atasnya ibaratkan 10. 4 dikali berapa? Hasilnya mendekati 10. Tuh, yaitu 2. Ada sisa berapa? Berapa sih 4 kali 2? 8 kan? 8 berarti ada sisa 2. Oke kan? Nah, ini juga sama, ibaratkan 10. 10 dibagi 3 atau 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10? 3 kali 3 kan? Ya, itu kan mendekati 10 ya. Berarti ada sisa berapa kalau dikali 3? Ada sisa 1. Jadi sekarang kita bisa simpulkan urutan naik. Urutan naik itu berarti kita mulai dari yang terkecil. Mana yang terkecil? Di sini ada 5, ada 2, ada 3. Yang terkecil mana? Yang terkecil berarti yang hasilnya 2 tadi ya. Jadi hasilnya adalah 1 per 4 karena urutannya naik. Terus ya 1 per 3, terus 1 per 2. Hal yang sama karena mintanya urutan turun, berarti kita ambilnya dari yang terbesar. Mana yang terbesar di antara 5, 2, dan 3? Yaitu 1 per 2, terus 1 per 3, dan berapa? 1 per 4. Oke,
kita ada lagi di sini contohnya. Ada 2/3, 2/5, dan 1/6. Oke, kita mulai. Nah, kita ibaratkan lagi puluhan pembilangnya. Berarti di sini kita punya 20 ya. 20 dengan 3. 3 dikali berapa hasilnya mendekati 20. Itu kali berapa? Ya, 6. Ada sisa 6 kali 3 berapa? 18 kan? Berarti ada sisa 2. Ini berapa? 20 kan? Diibaratkan puluhan sih di atasnya 20 dibagi 5 atau 5 mendekati 5 dikali berapa hasilnya mendekati 20. Itu adalah 4. Ada sisa enggak? 4 kali 5 berapa? 20 kan? Berarti sisanya adalah 0. Ini 1/6. Ibaratkan satunya itu adalah 10. Berarti 6 kali berapa? Hasilnya adalah 10. Itu 6 kali 1 sisa. Berapa 6 kali 1? 6. Ya, sisanya adalah 4. Nah, sekarang kita bisa simpulkan urutan naik. Berarti mana yang paling kecil? Mana yang paling kecil? Itu adalah 1/6 terus berapa? 2/5 terus 2/3. Nah, kebalikannya untuk urutan turun. Berarti urutannya adalah dari yang terbesar, yaitu 2/3, kemudian 2/5, dan satu lagi 1/6. Tuh udah ada 2 contoh. Sekarang contoh yang terakhir. Kebetulan sama pula di sini. Penyebutnya juga ada yang sama, ada yang berbeda ya. Kita lakukan hal yang sama aja. Berarti ini ibaratkan puluhan. 30 dibagi 5 atau 5 mendekati 5 dikali berapa hasilnya mendekati 30. Itu kali 6. Ada sisa enggak? Berapa sih? 6 kali 5 pas ya 30 ya. Berarti sisanya adalah 0. Ini 10. 5 kali berapa hasilnya mendekati 10? Berapa? 2. Ada sisa enggak? Sisa kosong ya. 10 dibagi 5 kan 2. Kosong. 2 dengan 7. 20. 7 kali berapa hasilnya mendekati 20? Kali 2. Ada sisa enggak kalau 7 kali 2? Ada. Berapa? 7 kali 2 itu berapa sih? 14 ya. Sisa 6. Sekarang kita lihat. Oke, ini. Sekarang kita lihat di sini. Urutan naik. Urutan naik itu berarti dimulai dari yang terkecil. Ini sama-sama 2 loh. Ya. Sama-sama 2. Kalau sama-sama 2, kita cari yang sisanya paling kecil. Mana yang sisanya paling kecil? Ini ya. Berarti kita mulai dari 1/5 terus 2/7 terus 3/5. Oke. Sekarang urutan turun. Kalau urutan turun berarti kita mulai dari yang terbesar, yaitu 3/5, 2/7, dan 1/5. Oke. Demikian pembahasan materi untuk minggu ini. Silakan dipelajari, dipahami,
dan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.